Ketemu lagi bersama saya Silvi Markicop. Aku udah lama ingin menceritakan pengalaman hororku, tapi belum kesampaian juga. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan cerita horor yang pernah ku alami saat waktu aku masih tidur di rumah peninggalan orang tuaku. Mungkin durasi video ini tidak sampai 10 menit. Tolong dengarkan baik-baik. Ingat, cerita horor ini terjadi waktu aku masih duduk di bangku SMP di mana beberapa bulan setelah kakak perempuanku sudah berangkat kerja. Tentu di rumah aku nggak sendiri, aku masih mempunyai satu orang kakak laki-laki karena aku anak keempat dari 3 bersaudara. Jadi ceritanya, sambil kasih makan kucingnya, malam hari pukul 19, dan seperti biasa, aku melakukan aktivitasku, yaitu menonton TV sambil rebahan. Tak lupa tangan kananku memegang ponsel. 1 jam, 2 jam, 3 jam, sampai waktu menunjukkan pukul 11 malam. Dan aku memutuskan untuk tidur, karena esok harus sudah siap ke sekolah. Seperti biasa, aku tidur dengan sangat nyenyak. Namun pada jam 3 malam, aku terbangun karena aku harus membuang air besar. Waktu itu, kamar mandiku sangat terbuka dan bebas. Untuk umum, siapapun bisa memakai kamar mandi itu. Bahkan kamar mandi itu gak ada atapnya sama sekali. Aku masih ingat dulu sebelum bangun rumah. Di belakang kamar mandi, ada pohon duet, pohon sukun, pohon kelapa sama pohon pisang. Apa kalian tahu kamar yang ku tempati sekarang? Dulunya bekas kamar mandi. Kembali ke cerita. Jadi di belakangnya lagi ada jamban. Karena jambanku berada di paling belakang. Yang mana di sana tuh penuh pepohonan seperti hutan. Tapi masih ada perumahan. Setelah aku buang air besar, aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan kembali melanjutkan tidurku. Tapi saat aku hampir terlelap, samar-samar aku mendengar suara langkah kaki yang berjalan menuju ruang tamu. Bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi udah ke-5 kali mendengar langkah kaki tersebut. Karena aku gak mikir hal yang membuatku takut, akhirnya aku menghiraukannya dan melanjutkan tidurku. Jam terus berputar, hingga akhirnya pagi pun tiba. Kemudian aku bersiap-siap untuk berangkat sekolah, dan aku masih memikirkan tentang jam 3 pagi tadi. Kalau kalian bilang, itu kakak laki-lakiku, tentu saja bukan, karena waktu itu kakakku masih tidur. Waktu terus berjalan, hingga tak terasa jam sekolah telah usai. Dan sebelum pulang membaca doa terlebih dahulu untuk keselamatan. Itu saja cerita horor kali ini. Jika cerita kali ini tak menyeramkan yang kalian ekspektasikan, mungkin di cerita horor selanjutnya akan menyeramkan. Next, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis.